surah Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Surat Al-Baqarah atau sapi betina merupakan surat kedua dalam Al-Quran setelah Al-Fatihah. Surat ini banyak dibaca umat Islam saat tahlil, terutama 5 ayat pertama. Surat Al-Baqarah mempunyai keistimewaan seperti berikut ya. Dari dalam tafsir Ibnu Katsir dikutip dari Quran Pustaka bahwa keistimewaan surat Al-Baqarah yang pertama adalah penghulu ayat-ayat Al-Quran. Abu Hurairah RA radhiyallahu anhu menceritakan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, segala sesuatu itu mempunyai puncaknya tersendiri, sedangkan puncak Al-Quran adalah surah Al-Baqarah. Di dalamnya terkandung penghulu ayat-ayat Al-Quran, yaitu ayat kursi. Yang kedua, keistimewaan surah Al-Baqarah adalah pelindung dari setan. Di dalam kitab Musnad Imam Ahmad, Sahih Muslim, Sunan Tirmizi, dan Sunan Nasai disebutkan melalui hadis Suhail ibnu Abu Saleh dari ayahnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, janganlah kalian jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan, karena sesungguhnya rumah yang di dalamnya dibacakan surah Al-Baqarah tidak akan kemasukan setan. Ad-Darimi meriwayatkan pula melalui jalur As-Syabi yang mengatakan bahwa Abdullah ibnu Mas'ud RA pernah mengatakan, barang siapa membaca 10 ayat dari surah Al-Baqarah di suatu malam hari, niscaya setan tidak dapat memasuki rumah itu pada malam tersebut, yaitu 4 ayat dari permulaan surat Al-Baqarah dan ayat kursi. 2 ayat sudah ayat kursi, kemudian 3 ayat pada bagian terakhir. Di dalam riwayat lain disebutkan bahwa setan tidak dapat mendekati rumah itu, tidak dapat pula mendekati penghuninya pada malam tersebut. Tidak pula sesuatu yang tidak disukai akan menimpanya. Tidak sekali-kali ia dibacakan terhadap orang gila, melainkan pasti sadar dari penyakit gilanya. Kemudian keistimewaan yang ketiga adalah membawa berkah. Imam Ahmad mengatakan telah menceritakan kepada kami Abu Naim, yaitu Bishr ibnu Muhajir, telah menceritakan kepadaku Abdullah ibnu Buraidah dari ayahnya yang menceritakan ketika ia berada di hadapan Nabi SAW, ia mendengar Nabi bersabda, pelajarilah surah Al-Baqarah, karena sesungguhnya mengambil surah Al-Baqarah membawa berkah dan meninggalkannya mengakibatkan penyesalan, dan sihir tidak dapat mengenai pemiliknya. Kemudian yang keempat, keistimewaan dari surah Al-Baqarah adalah syafaat di hari kiamat. Abu Umamah yang menceritakan bahwa ia pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran memberi syafaat kepada pembacanya kelak di hari kiamat. Bacalah surat Zahrawani, yaitu Al-Baqarah dan Ali Imran, karena sesungguhnya keduanya akan datang di hari kiamat bagaikan 2 awan atau 2 naungan atau 2 kelompok besar burung yang terbang berbaris. Keduanya akan datang membela para pembacanya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.